Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 1 Januari 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, Selamat Tahun Baru 2024. Saudara-saudari, perkenankan saya menyampaikan Selamat Tahun Baru 2024 dengan doa dan harapan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa menyertai kita. Amin. Ada teman mengatakan, tidak terasa tahun 2024 sudah tiba. Tetapi ada juga teman mengatakan, lama kita menunggu melewatkan satu tahun 2023. Karena kesibukan, maka tidak terasa tahun baru 2024 sudah tiba. Dan kesibukan itu belum juga tuntas. Jadi cepat sekali. Tetapi karena harapan dan impian belum juga terwujud, menunggu dan masih menunggu, membuat lama sekali menunggu, dan sudah datang tahun baru 2024. Tetap juga menunggu impian, menunggu harapannya. Saudara-saudari, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan seluruh isinya tercipta dengan sempurna. Dengan pikiran manusiawi, akal budi, Allah telah berencana dan bekerja keras sehingga semua tercipta dengan sempurna. Salah satu ciptaan Allah itu ialah manusia yang diciptakan secara unik dari antara ciptaan yang lain. Manusia diciptakan dari tanah, diciptakan dalam waktu yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu menjadi makhluk hidup dengan menerima hembusan nafas hidup dari Allah. Manusia itu mendapat kuasa memelihara ciptaan Allah. Ya, demikianlah sekelumit identitas kita di antara ciptaan ini. Demikian pula sebagai tanggung jawab Sang Pencipta, disediakan makanan yang cukup bagi manusia. Saudara-saudari, dengan rasa syukur kita menjalani tahun baru 2024 ini. Kita yang memahami diri kita sebagai ciptaan dengan keunikan yang diberikan kepada kita. Karena keunikan manusia ini, maka dengan ilmu pengetahuan di segala bidang terus berkembang. Berbeda dengan hewan. Walaupun kita kagum dengan kehidupan binatang di udara, di darat, sampai ke dasar laut, namun hewan justru makin tersisih. Bahkan ada yang punah karena perbuatan manusia. Memang ada saatnya manusia diserang oleh makhluk yang terkecil, membuat manusia terancam. Bahkan tidak sedikit menjadi korban. Seperti makhluk kecil kuman TBC, poken,
malaria, makhluk yang kecil, bakteri disentri sudah berapa diserang menjadi tewas, virus COVID, Ebola yang sudah menewaskan banyak jiwa. Namun manusia mampu mengendalikan makhluk kecil dan besar. Karena keunikan manusia tadi, maka bumi telah dibagi-bagi menjadi ratusan bangsa dan negara. Ada bordernya, ada batas satu dengan yang lain. Ini keunikan manusia. Karena keunikan itu, pemerintahan bangsa-bangsa berusaha membangun dengan ilmu teknologi, dengan demokrasi, dengan budaya, dengan kekuasaan yang diperebutkan. Semua itu terjadi karena Allah menciptakan manusia dalam keunikannya yang berbeda dengan binatang atau hewan. Salah satu keunikan itu bahwa manusia mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Salah satu keunikan manusia yang tidak ada pada hewan. Itulah membuat manusia tidak mungkin lepas tanggung jawab di hadapan Tuhan. Di sisi lain, karena keunikan yang disalahgunakan oleh manusia, berebut kekuasaan dengan prinsip siapa yang kuat dia berbuat. Sesungguhnya, sejatinya keunikan manusia itu bukan untuk saling menyingkirkan, tetapi keunikan untuk bekerja, merawat bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Demikian kita lihat bangsa kita secara khusus menuju pergantian pemimpin pemerintahan bangsa dan negara ini. Kalau saja keunikan manusia tidak disalahgunakan, maka pemilu mendatang merupakan kesempatan bagi bangsa kita mendapatkan pemimpin untuk kebaikan negara ini. Tetapi negara kita akan mengalami kemunduran kalau akal, pikiran, pengetahuan disalahgunakan. Kita harus ikut ambil bagian dalam pemilu mendatang dengan keunikan yang murni di hati kita. Mari kita renungkan, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, keunikan apa yang Anda miliki membuat manusia berbeda dengan hewan? Yang kedua, bagaimana Anda bertanggung jawab atas hidup Anda kepada Sang Pencipta? Yang ketiga, sudah adakah pilihan Anda dalam pemilu mendatang? Dan apa kriterianya? Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur diikutkan memasuki tahun baru 2024. Kami mempunyai keinginan untuk tahun ini. Dalam pertolongan Tuhan, kami mengusahakan keinginan ini. Kami mohon Tuhan melindungi bangsa dan negara kami agar terhindar dari kejahatan, perpecahan masyarakat, khususnya dalam menghadapi pemilu mendatang. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.